Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Iis Rosmayati, guru di SDN 3 Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik tentang pemanfaatan aset sosial dan budaya dengan judul Belajar dari Maestro Kolotik pada implementasi P5 di SDN 3 Cimaragas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tahu apa itu kolotik? Yang tahu? Ya, silakan Raisa. Kolotik itu alat musik. Nah, kolotik ya adalah alat musik ya yang sering kita gunakan ya pada kegiatan ekstra kurikuler ya. Ekstra kurikuler itu ya di sekolah kita ya menggunakan kolotik yang merupakan ya aset sosial dan budaya ya. Ibu akan mengulas sedikit ya sejarah kolotik. Kolotik merupakan ya alat musik yang terbuat dari tempurung kelapa ya. Kolotik itu singkatan dari kolotok letik ya. Nah itu. Dan ya kolotik merupakan salah satu jenis alat musik ya tradisional khas Ciamis khususnya ya berasal dari daerah Cimaragas. Nah sekarang marilah kita bersama-sama ya melihat bagaimana ya proses pembuatan kolotik yang ada di sekitar sekolah kita, yaitu saung kolotik Mang Dodeng ya. Assalamualaikum. Anak-anak ya, sekarang kita berada di saung kolotik Mang Dodeng ya. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, sekarang kita akan melihat bagaimana proses pembuatan kolotik ya. Jadi pertama-tama kita kita nyari tempurung. Nah prosesnya terus dipotong jadi dua. Nah setelah dipotong nanti ini dibentuk potongan lagi.
anak-anak, ini adalah hasil dari proses pembuatan kolotik tadi ya. Kalau ini alat musik yang asli ya, masih belum dikembangkan oleh Mang Dodeng ya. Barangkali dari kalian ada yang mau ditanyakan sama Mang Dodeng, silakan. Ngacung. Ya, Najla, silakan bertanya. Kenapa alat musik kolotik harus terbuat dari batok kelapa dan kenapa ukurannya berbeda-beda? Karena kalau yang dulu memang yang namanya juga kolotik ya, kolotok kecil. Kalau dari kayu memang bisa, cuma susah karena kita memanfaatkan, pertama kita memanfaatkan limbah batok kelapa itu, contoh di kebun kayak kelapa batu bajing. Nah itu bisa dimanfaatkan limbahnya. Terus yang kedua, hasil dari keunikannya. Terus yang terakhir nih, simbol kelapa itu dari batang, dari daun, dari buah sampai ke akar juga sangat bermanfaat. Juga ada di lambang logo Kabupaten Ciamis gitu. Jadi secara ini dari kayu bisa dibikin bentuk ini bisa, cuman ini lebih praktis dari tempurung. Ada lagi yang mau menanyakan? Ayo. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung sama Mang Dodeng bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya sama Mang Dodeng? Ya. Kira silakan bertanya. Apa perbedaan alat musik kolotik dengan alat musik angklung? Nah, untuk perbedaan alat musik kolotik dengan angklung ini yang sangat jelas terlihat ya. Kalau dari kolotik bahannya dari tempurung kelapa. Kalau angklung bahannya dari apa sih? Bambu. Itu kan satu perbedaan ya. Dan tapi ada juga sedikit kesamaan. Kalau angklung dengan kolotik kesamaannya ada sedikit. Pertama nih, kalau angklung suaranya lembut, lebih enak kan. Kalau kolotik suaranya agak cempreng, agak cerewet. Tapi kalau disamakan duet itu hampir menyerupai, selaras lah. Jadi kalau untuk perbedaan mungkin kita terlihat dari bahan, dari bentuk dan cara pembuatannya, dengan ada itu bingkai-bingkainya. Kalau kolotik ya seperti itu. Nah mungkin gitu nih, puas dengan jawabannya. Iya. Siapa lagi yang Gelis? Ayo. Ica. Bagaimana caranya supaya kolotik memiliki nada? Nah ini pertanyaan yang bagus, karena kalau kolotik awal itu hanya sebuah merchandise, gantungan kunci. Nah lalu pada tahun 2020 kolotik itu dikembangkan menjadi alat musik dan sampai sekarang ya alhamdulillah udah terkenal, jadi khas di Kabupaten Ciamis, juga khas di Cimaragas, bahkan udah dihadirkan. Nah mungkin dari itu terkenalnya kolotik kemana? Karena dari SD kalian juga pernah tampil di sana, sering manggung. Nah, jadi caranya di sini ada alat tuneran ya. Ini alat pengukur nada, namanya tuner ya. Dan kita bisa dicek di sini. Nah, ini nadanya nada F ya. Kalau dalam kolotik do, re, mi, fa. Nanti fa ya, yang gini kodenya. Nah, bagaimana supaya ini bisa posisinya ngepas? Nah, ini ukuran tengah-tengah. Kalau ukuran tengah itu namanya nadanya udah stabil, udah pas. Berarti tinggal di tuner, diambil dalemannya. Nah, bisa kedik Nah, rumusnya RT gitu. Kalau rendah harus bagaimana, kalau tinggi harus bagaimana, bisa ditambah bisa dikurang. Setelah seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Silakan yang mau bertanya. Sok sadaya Ada lagi? teruskan. Ya. Nah, Neng. Sejak kapan Ada Sejak kapan Bapak menggeluti pembuatan alat musik kolotik? Mang Dodeng menggeluti alat musik kolotik itu sejak tahun 2019. Intinya setelah kolotik dikembangkan menjadi alat musik, dan di sana mungkin kepedulian ingin melestarikan karena dari kita. Berarti tahun 2019 sampai 2020-an ya. Sekarang
itu udah hampir 6 tahun 7 tahun. Ada lagi yang mau bertanya? Lagi mungkin dari laki-laki belum bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya ke Mang Dodeng. Ada? Oh iya, Rehan silakan. Kalau kolotik udah dilestarikan kemana aja? Kolotik udah dilestarikan, ada ke sekolah, ada juga ke masyarakat. Jadi sekolah itu kenapa Mang Dodeng melestarikannya ke sekolah biar tetap apalagi kalau udah masuk di eskul itu bisa tetap bertahan di sana di sekolah, di lembaga pendidikan juga sebagai edukasi dan pembelajaran. Harus disasarkan ke sekolah. Kenapa kolotik harus dilestarikan masuk ke jenjang pendidikan? Nah, karena pertama di sekolah itu kan ada mulok ya, ada muatan lokalnya, ada eskulnya, juga ada pelajaran ke seni budaya. Kita juga harus memanfaatkan potensi yang ada di wilayah kita, khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis, juga di wilayah sekolah. Jadi kalau ini kolotik dimasukkan pembelajarannya ke wilayah sekolah itu bisa lestari selagi sekolahnya itu memberikan ruang belajar untuk anak-anak. Nah, itu tujuannya dari Mang Dodeng seperti itu. Nah, jangan sampai kita ada potensi yang bagus nanti itunya hilang. Mungkin begitu. Ayo ada lagi, Neng. Siap. Harga kolotik berapa? Nah, untuk harga kolotik per biji, kan kolotik itu bisa ada kolotik merchandise, ada kolotik yang bernada. Nah, ada perbedaan antara kolotik yang merchandise oleh-oleh yang kayak gini. Ini harganya contoh bisa 15.000 atau 20.000. Nah, kalau yang untuk kolotik bernada itu harganya 25.000. Karena itu ada proses, terus ada tambahan lagi pegangan gagang, jadi ada tambahan, itu patokan lah. Nah mungkin itu di harga ya, itu hampir setara dengan proses pembuatan lah, rumit-rumit. Tapi daripada beli cilok 5.000 gitu, tapi kalau beli kolotik jajan awet lah. Siap, udah. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Terakhir. Naon cina pertanyaan anak? Sudah, anak-anak ya, kalian tadi sudah melihat bagaimana ya proses pembuatan kolotik dari awal ya hingga ya menjadi alat musik seperti ini ya. Tadi juga kalian sudah bertanya ya kepada Mang Dodeng ya. Mudah-mudahan apa yang kalian tanyakan ya dan jawabannya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Setelah ini kita akan pamit ya kepada Mang Dodeng, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Iya, sebelum pamit Mang Dodeng mengucapkan terima kasih kepada ibu juga anak-anak. Mudah-mudahan apa yang tadi Mang Dodeng ajarkan itu adalah pengenalan potensi lokal yang ada di wilayah sekolah kita. Ini bisa jadi ke depan, mudah-mudahan kalian juga bisa nanti ikut juga melestarikannya, semoga. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah mau diterangkan dan bisa terjaga kelestariannya di sekolah SD 3 Cimaragas. Atur nuhun sadayana. Cimaragas. Lestari.